Oke, di pembahasan kali ini kita akan membedah sebuah topik yang kelihatannya rumit menjadi bagian-bagian yang jauh lebih gampang kita pahami. Yuk, kita mulai. Nah, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel. Berapa sih biaya asli untuk membuat sesuatu? Seperti yang akan kita lihat bareng-bareng, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke dunia akuntansi manajemen yang ternyata penuh dengan detail-detail yang menarik. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa biaya sebuah produk itu, jauh lebih kompleks daripada sekedar harga bahan-bahan mentahnya. Itu baru permulaannya aja. Jadi, untuk benar-benar mengerti biaya suatu produk, kita harus melihat lebih jauh dari materialnya. Kita harus menghitung sumber daya yang paling krusial, yaitu tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh manusia. Lantas, gimana sih caranya sebuah bisnis melacak setiap menit kerja dan mengubahnya jadi angka-angka biaya yang konkret? Nah, ini dia akarnya. Semuanya dimulai dari dokumen-dokumen seperti kartu pekerjaan dan lembar waktu. Inilah fondasi dari akuntansi biaya tenaga kerja, di mana setiap menit yang dihabiskan itu tercatat dan langsung terhubung ke pekerjaan spesifik. Proses ini intinya mengubah jam dan menit jadi rupiah. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu loh. Sistem ini juga harus bisa menghitung biaya-biaya yang tersembunyi. Contohnya seperti waktu ketika produksi berhenti karena mesinnya rusak. Dan ini yang menarik. Ternyata nggak semua biaya tenaga kerja itu bisa dipukul rata. Ada kasus-kasus khusus seperti premi lembur, yang biasanya nggak dibebankan ke satu pekerjaan aja biar adil, tapi disebar ke semua produksi sebagai biaya overhead publik. Oke, kita udah ngerti soal tenaga kerja. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Karena ternyata setiap biaya itu punya kepribadian atau perilakunya masing-masing. Unik loh. Pertama, ada yang namanya biaya tetap. Gampangnya, bayangin aja nih kayak uang sewa bulanan Anda. Jumlahnya ya segitu-gitu aja, nggak peduli seberapa banyak atau sedikit barang yang Anda produksi bulan itu. Coba lihat deh, mau Anda bikin 10 barang atau 60.000 barang, total biaya tetapnya yang nggak akan berubah. Nggak goyang sama sekali, garisnya lurus aja gitu. Nah, kebalikannya nih, ada yang namanya biaya variabel. Biaya yang satu ini benar-benar ngikutin alur produksi. Naik turunnya tergantung seberapa sibuk perusahaan. Logikanya gampang kan? Semakin banyak yang Anda produksi, ya semakin tinggi juga total biaya variabelnya. Makanya grafiknya kelihatan naik terus. Paham soal perilaku biaya ini emang keren. Tapi kekuatan sesungguhnya itu muncul pas kita bisa pakai ilmu ini untuk bisa dibilang menerawang masa depan dan bikin prediksi yang akurat. Akuntan itu punya banyak senjata buat ngira-ngira biaya, tapi yuk kita fokus ke satu yang paling simpel, tapi ampuh banget. Metode tinggi rendah. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya misahin mana biaya tetap dan mana biaya variabel kalau datanya udah kecampur aduk gitu dari masa lalu? Caranya itu sebenarnya pakai trik yang cerdik. Kita cuma perlu lihat data pas aktivitas lagi tinggi-tingginya dan pas lagi rendah-rendahnya. Nah, selisih di antara dua titik ekstrem inilah yang jadi kunci buat misahin komponen biaya variabelnya. Dari selisih itu, kita tinggal bagi aja perubahan biayanya dengan perubahan aktivitas. Dan ketemu deh tarif variabelnya. Kalau itu sudah ketemu, gampang banget buat ngitung berapa sisa biaya tetapnya. Nah, pas kita udah ngerasa jago banget soal biaya, muncul satu plot twist yang menarik banget. Ternyata, makin sering latihan, makin jago, dan makin murah. Konsepnya kuat banget loh. Makin sering seorang pekerja ngelakuin sesuatu, ya pasti makin cepat dan efisien kan? Nah, di dunia bisnis, efisiensi itu artinya hemat biaya tenaga kerja langsung untuk setiap barang yang diproduksi. Yang bikin menarik, akuntan itu ternyata punya dua model yang beda buat ngitung kurva belajar ini. Kenapa ini penting? Ya karena hasilnya, proyeksi biayanya juga bakal beda tergantung model mana yang dipakai. Coba deh lihat tempatnya. Model kumulatif, karena asumsinya orang belajar lebih cepat, prediksinya total waktu yang dibutuhin buat 2 unit pertama itu lebih singkat dibanding model incremental. Oke, setelah kita ngebahas semua hal teknis tadi, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa? Kenapa semua ini penting banget? Poin utamanya adalah, ini semua bukan cuma soal angka di atas kertas. Ini adalah bahasa strategi bisnis. Mulai dari nentuin harga jual, bikin anggaran, sampai mutusin mau ekspansi atau enggak. Semuanya berakar dari pemahaman biaya. Jadi, dengan menguasai konsep-konsep ini, kita jadi bisa seolah-olah ngintip dapur perusahaan manapun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan.